Kalau ditanya kenapa kita milih perah, ya sebenarnya karena dari skema bisnis di perah ini lebih profitable. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita mengandalkan daging, itu yang kita cari adalah PPBH. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rahman, Direktur di PT Meta Nusa Dharma atau Menda Adhikara. Bisnis kami bergerak di dunia peternakan kambing perah. Selain itu, untuk bisnis lainnya kita juga ada suplai pakan dan trading susu juga. Dirinya Menda Adhikara atau PT Meta Nusa Dharma ini cukup lumayan jauh ya, karena awalnya kita memang peternakan tuh bukan kambing perah, tapi kita dimulai dari domba, kambing, pamukan dan breeding. Tepatnya di tahun 2022 kita membangun peternakan bersama dengan teman-teman yang lain tim kita. Namun berjalannya waktu kita banyak kendala ya, namanya peternakan ada namanya kematian, sakit, selain itu sih masalah pemasaran juga. Jadi selama berjalan bisnis kita di breeding dan pengemukan, kita banyak kendala. Akhirnya kita mencoba untuk mencari solusi skema bisnis usaha di peternakan mana yang kira-kiranya memang visible atau memang profitable. Karena namanya kita usaha kan, yang kita cari adalah keuntungan gitu. Sedangkan dari beberapa kita survei lapangan, pasar dan sebagainya, kita akhirnya jatuh ke perah gitu. Akhirnya dengan awalnya kita domba kita jualkan, terus ada kambing-kambing kita juga seleksi. Yang dulu standarnya kita adalah kambing-kambing Jawa Randu atau Etawa yang di atas 1 liter kita pertahankan, sedangkan di bawah 1 liter kita cut culling gitu. Itu dimulai di tahun 2023 bulan Februari Maret seperti itu. Kenapa memilih kambing perah kenapa nggak sapi seperti itu? Pertama, mungkin dari segi modal ya. Kalau sapi 1 ekor udah jelas udah sampai di atas 20 juta bahkan 30 juta. Kalau kita konversi ke ternak perah kambing itu 30 juta kita mungkin bisa dapat 5 atau 6 atau bahkan 8 ekor ya, tergantung dari postur, jenis dan genetik ternak gitu. Kenapa kita nggak memilih ternak ruminansia besar? Karena mungkin segi investasi lebih murah ternak ruminansia kecil gitu. Kalau ditanya kenapa kita milih perah, ya sebenarnya karena dari skema bisnis di perah ini lebih profitable. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita mengandalkan daging, itu yang kita cari adalah PPBH. Butuh waktu sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Kalau kita larinya ke peranakan, pembreeding, kita butuh waktu 5 bulan bunting, lepas sapi 3 bulan, belum dengan resiko-resiko yang ada. Artinya butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita ngomongin perah, selama kambing ini bisa bunting, melahirkan, lah kita nggak usah ngomongin tentang anaknya selama tahun hidup ya. Yang penting setelah lahir kan dapat susunya. Artinya nggak sia-sia kita pelihara. Dan setiap hari kita dapat hasilnya. Jadi kita ngasih pakan saat ini, besok udah balik lagi gitu. Berbeda sama pengemukan. Kita ngasih sekarang, baliknya 3 bulan atau 4 bulan gitu. Kalau breeding lebih lama lagi, seperti itu. Kenapa saya milih di kambing perah? Sebenarnya ini salah satu mimpi saya dulu waktu masih SMA. Dan saya pernah lihat tuh di TV-TV ketika di luar negeri sana setiap pagi tuh anak-anak bisa minum susu. Artinya saya pengen sebenarnya setiap orang, setiap anak itu dapat mengkonsumsi susu setiap hari. Artinya gini, kendalanya kita adalah SDM. Kalau kita ingin membangun SDM, maka kita bangun anak-anak, generasi anak-anak dengan gizi yang cukup. Nah, dengan gizi yang cukup, salah satu adalah 4 sehat 5 sempurna dari susu. Saya melihat dengan kita beternak di kambing perah, kita turut berkontribusi membangun generasi bangsa seperti itu. Kalau untuk peternakan kambing perah ini, sebenarnya kalau peternakan ini namanya Menda Adhikara. Menda Adhikara ini di bawahnya PT Meta Nusa Dharma atau disingkat juga Menda. Nah, di PT ini sebenarnya ada beberapa pemilikan, bukan cuma saya sendiri, ada beberapa teman-teman yang lain yang ikut mempunyai saham di sini gitu. Ada sekitar 8 orang yang mempunyai farm ini, seperti itu. Oke. Untuk skema penjualan susu kambing ini kita memang pertama memfokuskan retail atau customer langsung ya. Jadi beberapa kita pasarkan dalam bentuk beku, ada yang kemasan botol, ada yang kemasan plastik, yang kita customer atau pelanggan atau
juga reseller. Jadi kita membuka beberapa peluang teman-teman yang pengen usaha di peternakan, cuma mungkin belum paham tentang dunia produksi. Mungkin kita bisa berkolaborasi untuk pemasaran susu. Yang sudah berjalan ini kita membuka reseller dengan potongan harga ya, yang biasanya kita harga jual yang 1 liter 30.000, untuk reseller ini bisa harga 20-25 tergantung dari kesepakatan dan dari jumlah pengambilan seperti itu. Selain dari customer, reseller, kita juga kerjasama dengan beberapa pabrik pengolahan susu bubuk yang ada di wilayah Cilacap dan di Jogja gitu. Jadi susu-susu kita kirimkan ke sana, di pabrik pengolahan sana dijadikan bubuk yang nanti biasanya didistribusikan untuk produksi susu kambing bubuk yang beredaran di masyarakat seperti itu. Untuk persaingan namanya dunia bisnis pasti ada gitu, kompetitor yang dalam artian bukan sekedar persaingan antara susu kambing dengan susu kambing bahkan dengan susu sapi, karena sama-sama basisnya adalah susu gitu. Persaingan itu menurut kami itu hal yang wajar, yaitu dalam dunia bisnis itu hal yang lumrah. Cuma bagi kami adalah bagaimana kita memposisikan diri bahwasanya produk kita berbeda dengan produk yang lain, itu paling utama. Jadi apa sih yang membedakan susu kambing kita dengan susu kambing yang lain, susu kambing dengan susu sapi, itu kan jadi kelas satu kunci produk kita. Nah, salah satu halnya adalah kita mulai dari proses SOP pemerahan, bahkan sebelum proses pemerahan kita juga punya racikan pakan tersendiri yang untuk menghasilkan susu yang lebih kental, yang lebih gurih, lebih manis. Bahkan kita juga dengan SOP yang ketat untuk mengurangi bau perengus, karena yang jadi salah satu kendala adalah mindset masyarakat minum susu kambing itulah bau perengusnya. Lah, ini menjadi salah satu position kita bahwasanya susu kambing kita memang tidak bau perengus gitu. Bahkan rasa susu kambing kita berbeda dengan susu kambing yang lain karena dari pakan kita jelas berbeda. Kita mencampur atau meracik pakan khusus untuk kambing perah kita sendiri seperti itu. Untuk pakan kita sebenarnya ada dua komponen utama ya, dari hijauan dan konsentrat. Mungkin kalau hijauan di masa itu umum lah, ya semua orang pasti menggunakan hijauan. Mungkin yang beda adalah konsentrat. Dari konsentrat di Menda Adhikara ini memang kita mencampur dari beberapa bahan yang secara hal tidak bisa didapatkan di tempat yang lain gitu kan. Mungkin dari campuran mungkin ada ya polar, CGF, bungal kedelai, mungkin itu hal yang umum bisa dipakai. Tapi ada beberapa yang mungkin jarang dipakai, ada bubur, ada susu juga, ada namanya biskuit, dan ada beberapa produk-produk lain yang memang jarang dipakai oleh peternak lain. Dan kita menggunakan produk-produk tersebut atau bahan-bahan tersebut melalui proses juga yang cukup lama. Dari kita mulai beternak kambing perah, kita sudah mencoba beberapa formulasi sampai 1 tahun itu kita menemukan formulasi tersendiri gitu. Sampai menyatakan bahwasanya bahan ini bagus ketika untuk menciptakan susu seperti ini. Bahan pakan ini bagus kalau misalnya pengen seperti ini, seperti itu. Masalah itu kita dapat dari beberapa supplier sebenarnya. Ya kalau akses itu sih memang setiap orang mungkin nggak bisa mendapatkan, dan memang cukup tertutup juga sih gitu, karena memang secara kontinu dan supply jumlahnya memang nggak banyak seperti itu. Cuma kalau dari sekarang sih kita memang sudah memastikan bahwasanya itu kebutuhan kontinu seperti itu. Jadi kalau ngomongin bank pakan di Menda Adhikara, kita sebenarnya lebih mengutamakan bank pakan di lahan ya, atau kita menyediakan lahan hijauan yang memang tersedia. Kalau secara bank pakan yang sudah pasca panen atau kita penyimpanan peribahasanya ya, emang kita mungkin menyediakan bank pakan itu buat jaga-jaga di tong atau silase. Karena sempat ketika musim kemarau kan cukup panjang, kita mungkin untuk mengantisipasi musim kemarau itu kita pakai silase. Cuma untuk sebenarnya utamanya kita itu lebih ke hijau segar. Dengan konsep peternakan kita adalah konsep yang memang terintegrasi, dalam artian antara kandang dan lahan hijauan kita berdekatan. Jadi sekeliling kandang di depan, belakang, sampai samping itu semua lahan hijauan kita. Dari kotorannya kambing kita suplai ke lahan kita panen. Jadi secara efisiensi tenaga kerja kita dapat karena nggak perlu jauh
dari kandang untuk mendapatkan hijauan. Yang kedua juga kita nggak perlu beli, karena secara supply kita sudah punya sendiri. Mungkin untuk antisipasinya kita pakai tong untuk jaga-jaga ketika terjadi musim kemarau yang cukup panjang seperti itu. Kalau kapasitas di sini itu 150 ekor sebenarnya. Dengan catatan kemarin memang ada yang kita penjualan ternak sih ya, jadi ada pengurangan. Jadi kalau isi maksimal kita 150 ekoran sekitar segitu. Oke, kalau rasio jantan sebenarnya kita memang nggak ada patokan baku ya, karena rasio jantan itu kita gunakan ketika pada musim kawin atau mungkin koloni ya. Jadi satu pejantan kita biasanya cuma koloni di 5-8 ekor gitu. Jadi dengan jumlah pejantan kita total tuh ada 3, berarti sekitar 3 ini mengayomi puluhan atau bahkan ratusan ekor gitu kan, seperti itu. Kendala di peternakan pasti ada ya Mbak, apalagi kita ngomongin tentang kambing perah. Berbeda kalau kita pelihara pengemukan, pelihara dengan breeding. Pengemukan kita kasih pakan, ternaknya sehat, gemuk, selesai. Breeding yang penting normal, tubuhnya kondisinya PCS-nya normal, kawinnya sesuai, SPRC-nya nggak terlalu tinggi, melahirkan, selesai. Kalau di perah ya kita banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari pakannya, jangan sampai ternak ini kegemukan atau kekurusan yang nanti akan berimbas pada kalau kekurusan produksi, kalau kegemukan siklus dari reproduksi tersebut. Artinya yang harusnya udah bunting nggak bunting-bunting, karena kan kegemukan ada resiko majir ya itu. Selain itu di kambing perah kan perawatannya itu ketika kita kan ada kelahiran, otomatis kita juga harus nyusuin cempenya. Karena kalau di tempat kita itu 1 hari setelah dia lahiran itu langsung dipisah sama induk. Artinya dari 1 hari itu perawatan cempe itu ada di kita gitu. Jadi kita harus mengkontrol cempenya, kita harus mengkontrol induknya. Jadi lebih banyak kegiatan, banyak hal tantangan di kambing perah. Cuma ketika kita sudah sering, kita akan sudah terbiasa, insya Allah sih lebih aman gitu. Resiko-resiko yang mungkin terjadi di kambing perah adalah mastitis mungkin. Jadi yang kita kejar adalah produksi yang tinggi. Tapi produksi yang tinggi ini justru rawan kena mastitis. Seperti itu. Jadi kebersihan, manajemen, SOP memang harus diterapkan seperti itu. Untuk penanganan ternak kita memang ketika ada, jadi gini, enaknya di kambing perah adalah ketika yang biasanya produksi katakanlah 2 liter tiba-tiba 1,5, ini ada problem. Artinya respon ketika ternak itu sakit itu lebih cepat kita ketahui dibandingkan ketika dia breeding ataupun pengemukan. Kita nggak tahu nih, mungkin dari segi nafsu makannya turun. Kalau di perah, karena setiap hari kita interaksi dengan kambing, ketika ada perubahan sedikit kita akan tahu, wah ini kambing kenapa? Apakah nafsu makannya, apakah karena penyakit lain, atau karena memang kembung, diare, atau seperti apa gitu. Nah untuk penanganan ya kita otomatis akan karantina. Kita akan ada penanganan khusus. Kalau masih ya kita akan segera kasih antibiotik biasanya. Dan selama penanganan itu susu nggak boleh kita konsumsi, itu memang harus ya, keharusan seperti itu. Tapi lebih utama kalau kita sih prinsipnya adalah mencegah dibanding mengobati. Sebisa mungkin kita itu diusahakan jangan sampai menyuntik atau memberikan obat. Sebisa mungkin ternak itu sehat dengan cara apa? Pemberian pakan, kebutuhan pakan terpenuhi. Karena pakan ya tercukupi, nutrisi tercukupi, otomatis secara imun dia akan kuat, nggak akan mudah terserang penyakit. Mungkin itu sih kuncinya. Jadi bukan kita memikirkan cara pengobatan, tetapi kita memikirkan bagaimana agar ternak itu tidak sakit, seperti itu. Kalau limbah mungkin feses ya, kotoran kambing, kita biasanya itu setiap 2 minggu sekali kita pasti ada collecting yang nanti kita biasanya kasih ke lahan kita, karena lahan kan ada di sekitar kandang ya. Kadang kita juga kemas buat karung karena ketika ada pesanan gitu. Jadi kalau masalah limbah kita sih alhamdulillah udah clear. Ya pertama karena buat lahan kita sendiri, yang kedua ketika ada pesan ya kita jual seperti itu. Apakah dibikin gas atau apa, kita lebih nyari efisiensi ya Mbak, karena kegiatan di kambing perah cukup banyak. Jadi sebisa mungkin ya kegiatan untuk lahan limbah sebisa mungkin lebih cepat, penanganan lebih baik gitu. Kalau kita jumlahnya karung, jadi 1 karung itu 10.000. Jadi sebenarnya kita nggak jual fesesnya ya, tapi kita jual jasa
satu karung 10.000 karena ya kebetulan kita Islam, mungkin masih banyak kontradiksi ya masalah penjual beli feses ya. Jadi kita untuk mengantisipasinya adalah kita jualnya jasa. Satu karung ini jasanya itu 10.000. Mungkin di akadnya seperti itu. Bisnis peternakan tidak memang ngomongin tentang kita pelihara ternak, bukan tentang kita ngelola limbah toh. Ternyata kalau kita udah bicara tentang bisnis, kita juga bicara tentang masalah keuangan. Kita juga bicara tentang masalah perencanaan. Jadi kalau ditanya bagaimana agar bisnis itu bisa sustain, itu perencanaan. Perencanaan mulai perencanaan manajemen di lapangan, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, ini semua penting. Karena kalau misalnya kita cuma fokusnya di pemeliharaan toh, nggak tahu cara manajemen keuangannya, ternyata yang seharus dikiranya untung ternyata rugi, kita nggak antisipasi. Atau mungkin kita nggak punya pemasarannya, ya kita cuma akhirnya dikerjain yang sifatnya, kita nggak bisa jualan, ya buat apa kita produksi. Jadi memang kalau kita ngomongin sustainnya suatu usaha di peternakan terutama, ya kita akan ngomongin banyak hal, dari mulai perencanaan di farmnya, mulai dari pakannya berapa yang optimal, sampai ngomongin tentang cash flow, perencanaan keuangan ketika kita jual. Mungkin kalau udah bisnis kan mungkin ada tempo pembayaran yang berjangka ya. Kalau kita nggak atur juga kan, yang seharusnya kita udah punya dana buat beli pakan, ternyata masih di tempo. Akhirnya mau nggak mau ternak kita puasa. Ternak puasa produksinya turun, akan merembet. Makanya perencanaan keuangan itu penting. Perencanaan pasar, kita udah produksi banyak, kita nggak bisa jual, ya buat apa juga gitu. Jadi kuncinya untuk sustain adalah 3. Farmnya, keuangan, pemasaran gitu. Suka duka di peternakan, mungkin kalau sedikit flashback ke belakang, di peternakan ini memang nggak bisa kita sekedar pengen untung ya Mbak. Dalam artian ya boleh lah, karena namanya kita bisnis cari untung. Sebenarnya peternak itu bukan sekedar kita mencari hasil, tapi memang itu dari hati. Kalau memang kita suka sama ternak, atau bahkan ginilah, kalau misalnya kita nggak suka ternak, tapi kita pengen dapat hasil ternak, ya gimana kita akan bisa dapat gitu. Sedangkan kita aja sama ternak jijik katakanlah, sama ternak kita takut. Jadi suka duka peternakan mungkin adalah mencintai ternak itu ada hal yang utama sebelum teman-teman tuh terjun di peternakan. Salah satu hal kejadian yang memang sedikit jadi pelajaran buat kami adalah ketika kita memperas, ketika kita menuntut kambing tanpa kita memberikan hak kambing. Kita kan dulu pernah yang pengemukan sama breeding, karena perencanaan kita waktu itu sedikit beberapa loss, sehingga kita batasi, yang seharusnya jatahnya sekian kita kurangin, artinya kan haknya terbatas, dikurangin. Sedangkan kita menuntut hasil. Yang terjadi adalah bukan ternak itu menghasilkan, bahkan tapi ternak itu akan merugikan kita. Jadi berikanlah haknya kambing, kambing akan memberikannya kembali ke kita. Jadi apa yang kita berikan itu sesuai apa yang akan kita dapatkan, seperti itu. Bisnis peternakan apakah menjanjikan? Ya, menjanjikan. Kenapa saya ngomong demikian? Bisnis peternakan ini nggak ngomongin tentang tahun 2000, nggak ngomongin tahun 19. Peternakan itu udah jauh-jauh tahun udah ada. Artinya sekarang kita masih menjadi peternakan, artinya bisnis yang sustain. Bisnis yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang yang ada, artinya apa? Petani nggak akan pernah mati. Tapi kalau kita ngomong, tapi ada loh tetangga saya, oh ada loh kenalan saya, oh ada loh saudara saya yang mencoba bisnis peternakan tapi rugi, itu jangan salahkan peternakannya, usaha peternakan jangan. Yang disalahkan adalah manajemennya gitu. Karena peternakan dari tahun ke tahun tetap ada. Artinya bisnis ini berkembang dan sustain dan menjanjikan. Tinggal bagaimana secara manajemennya, yang tadi saya bilang manajemen peternakannya, manajemen keuangannya, manajemen pasarnya, itu diatur, direncanakan gitu.
Jangan sekedar kita terbuai oleh tayangan-tayangan yang memotivasi bla bla bla, kita langsung menggebu-gebu bikin kandang, beli ternak, kasih pakan. Ternyata kita nggak punya nih perhitungan pakannya seperti apa, pakan jor-joran, pasar kita nanti akan muncul. Iya, kita jualan pasti ada pasar, tapi udah disiapkan apa belum, kan gitu. Memang ketika kita jualan, ketika dia tanya, kamu jualan susu emang ada pasarnya? Ya jelas, karena kita jualan ada pasarnya pasti. Mau gimana pun ya kita akan bentuk pasar itu, tapi udah dipersiapkan apa belum, gitu. Jadi jangan salahkan usaha peternakan yang rugi, tapi salahkanlah manajemennya, perencanaannya. Jadi peternakan itu adalah bisnis yang menjanjikan, mau di tahun kapanpun, di usia manapun, peternak itu pasti ada. Oke. Dari banyaknya pilihan atau profesi yang akan kita geluti, entah itu mungkin teman-teman udah banyak lah yang menjumpai apakah kita, intinya peternakan itu sampai saat ini akan dipandang sebelah mata karena kotornya, karena baunya, tapi sedikit orang yang tahu potensi peternakan. Karena sedikitnya potensi peternakan yang orang tahu, ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa-mahasiswa peternakan. Mungkin teman-teman yang sekarang duduk di kuliahan, mereka masih bingung mau ngapain di peternakan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terpilih di jalan yang benar gitu. Tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya mau demikian? Karena di peluang peternakan ini masih sangat banyak peluangnya. Bahkan kalau kita lihat dari kejadian-kejadian waktu COVID, orang-orang yang dulu dikejar kantoran atau kerja di perusahaan-perusahaan yang kena PHK waktu zaman COVID, larinya kemana? Muarnya ke peternakan, pertanian. Nah, teman-teman yang sekarang belajar di peternakan seharusnya menjadi peluang nih. Nggak usah lagi nyari kerja. Kalau kita di peternakan, kita juga bisa bangun usaha. Seperti itu. Jadi, sedikitnya orang tahu potensi peternakan, ini jadi peluang kita sebagai mahasiswa peternakan untuk bisa lebih baik dari orang mahasiswa di luar sana. Seperti itu. Jadi, jangan ragu atau jangan minder. Peternakan tuh bau, peternakan tuh kotor, tapi peternakan tuh juga kita bisa kok bersih. Peternakan tuh kok bisa kok kita nggak bau, asal kita bisa manage dengan baik. Seperti itu. Peternakan tuh nggak identik dengan kita ngarit. Ya, kita banyak teknologi yang bisa kita pelajari. Dari situlah teman-teman bisa menciptakan suatu peternakan yang bisa bikin frame baru dunia peternakan itu yang lebih bisa modern.